Timnas Indonesia raih penghargaan Tim Fair Play Piala AFF 2020, media Vietnam pun panas. Tim nasional Indonesia menuntaskan Piala AFF 2020 sebagai runner-up. Selain itu, skuad Garuda juga meraih penghargaan Tim Fair Play Piala AFF 2020. Namun, media Vietnam, Soha.vn, tampaknya tidak menerima penghargaan Tim Fair Play dan menjadi milik Timnas Indonesia. Media Vietnam itu berpendapat bahwa Timnas Indonesia kerap bermain kasar, terutama saat imbang 0-0 dengan The Golden Star di grup B. Bermain kasar melawan Vietnam dan rival, Indonesia tiba-tiba dianugerahi penghargaan Fair Play, tulis Soha.vn. Ingat, ketika babak penyisihan grup berakhir, Indonesia adalah tim yang paling banyak melakukan kesalahan dan menerima kartu kuning paling banyak, imbuhnya. Timnas Indonesia memang cukup banyak menerima kartu kuning di Piala AFF 2020. Akan tetapi, tidak ada pemain skuad Garuda yang mendapatkan kartu merah hingga Piala AFF 2020 berakhir. Hal itu yang mungkin mendasari terpilihnya Timnas Indonesia sebagai Tim Fair Play Piala AFF 2020. Meski begitu, tanpa mengurangi rasa hormat pada penghargaan Tim Fair Play, itu bukanlah tujuan utama Timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2020. Skuad Garuda mengincar gelar juara Piala AFF pertama mereka pada edisi 2020. Sayang, tujuan itu gagal tercapai, karena Timnas Indonesia tidak mampu mengatasi hadangan Thailand. Sebagaimana diketahui, Thailand kembali menjadi momok untuk Timnas Indonesia di final Piala AFF, seperti 2016 silam. Bertarung dalam 2 leg, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit pada leg 1. Sebab, Egy Maulana Fikri dan kolega dibantai Thailand 0-4. Kondisi itu membuat Timnas Indonesia harus menang 5-0, atau minimal mengalahkan Thailand 4-0, untuk memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan, hingga adu penalti. Sayang, leg 2, tidak berakhir sesuai harapan Timnas Indonesia. Sempat unggul lebih dulu, melalui gol Ricky Kambuaya, Timnas Indonesia berbalik tertinggal 1-2, pada babak kedua. Itu karena gol-gol pemain-pemain Thailand, yaitu Adisa Kraison, dan Sarah Hyuyen. Untungnya, Timnas Indonesia tidak mengakhiri leg 2, dengan kekalahan. Skuad Garuda meraih hasil imbang 2-2, berkat gol Egy, saat waktu normal tersisa 10 menit lagi. Dengan demikian, National Stadium, Singapura, Sabtu tanggal 1 Januari tahun 2022, menjadi saksi bagi Timnas Indonesia, yang menjadi runner-up Piala AFF untuk ke-6 kalinya. Di sisi lain, Thailand mengukuhkan diri sebagai penguasa sepak bola Asia Tenggara, berkat trofi Piala AFF ke-6 mereka. Timnas Indonesia diprediksi bakal menjadi monster di masa depan. Pelatih klub Thailand, Seksan Siripong, memprediksi skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 bakal menjadi tim yang mengerikan di masa depan. Pada pergelaran Piala AFF 2020, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang menaruh kepercayaan kepada pemain muda. Dari 30 penggawa Timnas Indonesia yang dibawa ke Singapura, terdapat 12 pemain yang masih masuk kategori U23. Pemain paling senior di skuad Garuda yaitu Victor Igbonevo, yang berusia 36 tahun. Secara keseluruhan, usia rata-rata pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 adalah 23,7 tahun. Adapun skuad dengan rata-rata usia paling muda di Piala AFF 2020 dipegang oleh Malaysia. Timnas Malaysia mengandalkan pemain dengan rata-rata usia 23,4 tahun. Selain itu, pemain yang dibawa oleh Shin Tae-yong juga masih minim pengalaman. Anggota Timnas Indonesia di Piala AFF dengan caps terbanyak saat ini adalah Fahrudin Arianto. Shin Tae-yong pun mengakui bahwa pemain yang dipanggilnya untuk mentas di Piala AFF masih minim pengalaman. Skuad Timnas Indonesia masih kurang pengalaman. Kami kebobolan pada awal laga,
karena para pemain masih gugup, tutur Shin Tae-yong, pada sesi jumpa pers, pasca kekalahan 0-4, dari Thailand, di leg pertama final Piala AFF. Kendati demikian, timnas Indonesia sejatinya, sudah cukup membuktikan kemampuannya, hingga bisa mencapai final Piala AFF 2020. Terlebih, skuad Garuda juga memiliki catatan mengesankan, sebagai tim paling produktif 18 gol sepanjang Piala AFF 2020. Memang, di laga leg pertama final Piala AFF, Indonesia vs Thailand, tim Garuda belum mampu membuktikan kualitasnya. Timnas Indonesia, ditekuk oleh Thailand, dengan skor telak 0-4, di Stadion Nasional, pada Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021, malam. Meski begitu, pelatih klub Thailand, Seksan Siripong, mempunyai prediksi, soal masa depan skuad muda timnas Indonesia. Seksan Siripong mengatakan, bahwa, timnas Indonesia, bakal menjadi tim yang mengerikan, pada 2 atau 3 tahun ke depan. Indonesia meskipun dia bermain bagus, tapi umpan mereka belum bagus-bagus, tutur Seksan Siripong, dikutip dari Siam Sport. Mereka seringkali salah, ketika mengoper dari pemain satu ke pemain lainnya. Namun, saya pikir, pemain muda ini, akan mengerikan, dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Sebab, sepak bola, akan menemukan sistemnya. Sekarang, mereka sudah mulai menuju ke arah yang benar, dengan energi mudanya, kata Seksan. Timnas Indonesia, bakal melanjutkan perjuangannya, di leg kedua final Piala AFF 2020 melawan Thailand.